Yang akan kita tanyakan, hadis itu betul sekali dibuka dengan bacalah. Tapi kenapa ditutup dengan sahabat Al-Quran? Jadi berarti yang mendapat syafaat bukan para pembaca Al-Quran, tapi orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Nah, ini baru menjadi satu renungan kita. Bacalah Al-Quran sampai engkau menjadi sahabatnya Al-Quran. Macam mana? Boleh tak jadi sahabat? Baca sekejap terus ditinggal. Boleh tak jadi sahabat? Baca tapi tak paham. Boleh tak jadi sahabat kalau sama sekali tidak mau mengamalkan isi Al-Quran? Jadi coba, kalau kita katakan hanya membaca, alangkah simpelnya hanya membaca. Banyak orang yang membaca tapi tak ada pun menjadi sahabat Al-Quran. Kita boleh saja berkawan, tapi yang menjadi sahabat kita cuma orang tertentu kan. Dan yang kita katakan sahabat, yang kita tahu kan semuanya tentang dia. Macam mana boleh katakan menjadi sahabat Al-Quran, tak tahu apa-apa tentang Qurannya? Sama seperti kalau kita katakan, confirm jadi kawan kita, rumah kita pun dia tak tahu. Ya, kita suka makan apa pun dia tak tahu. Apa yang disebut sahabat? Jadi perhatikan, subhanallah. Ketika Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran, Rasulullah memulai dengan kata-kata bacalah Al-Quran. Kelak di hari kiamat Al-Quran menjadi syafaat bukan bagi para pembacanya, tapi bagi para sahabatnya. Sekarang bagaimana bentuk bacaan yang membuat kita menjadi sahabat Al-Quran? Kalau hanya membaca tapi tak tahu huruf-hurufnya, kalau hanya membaca tapi tak tahu terjemahannya, kalau hanya membaca tapi tak tersentuh hati dengan bacaannya, kalau hanya membaca tapi tak menjadikan akhlak kita jadi Al-Quran, kita tak akan boleh disebut sahabat Al-Quran. Nah, itulah cantiknya kenapa Rasulullah tak tutup dengan para pembaca Al-Quran. Terlalu simpel Al-Quran kalau hanya sebatas dibaca, kakak-kakak. Siang malam baca Quran, banyak orang siang malam menghafaz Al-Quran. Apakah akhlak bersama Al-Quran? Apakah seperti itu yang diinginkan Allah sementara Rasulullah adalah Quran yang berjalan? Rasulullah Quran yang berjalan berarti akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Justru ada sebagian ulama mengatakan berakhlak dengan Al-Quran lebih cantik daripada pembaca Al-Quran yang tidak berakhlak dengan Al-Quran. Macam mana boleh nak katakan kalau ada yang baca Quran lalu dia menzalimi orang lain? Masya Allah. Coba nanti kita perhatikan lagi mana yang prioriti dari Quran. Aktifkan lisan, mata, telinga, hati, dan seluruh anggota tubuh ketika membaca Al-Quran. Macam mana boleh nak mengaktifkan semuanya, Ustaz? Bacalah Al-Quran sehingga mata berpahala karena memandang huruf-hurufnya. Berarti paling tidak kita nak kenal tak huruf-huruf Al-Quran. Kita akan tengok, oh, Ar-Rahman, Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun. Mata kita memandang huruf-huruf Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Terbayang kita, macam mana tulisan basmalah itu. Jadi bacalah Al-Quran sehingga pandangi hurufnya. Maka akan mendapat pahala dari mata kita. Mata kita bercahaya. Kemudian bacalah Al-Quran sehingga telinga berpahala karena telinga kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayatnya. Maka berpahala juga. Maka orang yang membaca sendiri sepatutnya menghusyukkan hati juga. Jangan hanya dengar dari orang lain khusyuk. Tapi kalau baca sendiri tak khusyuk. Iyalah Ustazah, kalau orang kan baca cantik jadi kita khusyuk. Tapi kita sendiri kalau baca tak khusyuk. Itulah kita tak jadi sedikit baca Quran karena kita tak menikmati bacaan kita. Coba bacalah Al-Quran sampai telinga berpahala. Bacalah Al-Quran sehingga lisan berpahala. Kenapa? Karena lisan kita melapaskan ayat-ayatnya. Mata berpahala karena memandang huruf-hurufnya. Telinga berpahala karena mendengarkan lantunan ayat-ayatnya. Lisan berpahala karena melapaskan ayat-ayatnya. Hati berpahala karena merenungi ayat-ayatnya. Hati tergetar ketika membaca ayat. Nah, kalau hati sudah bergetar nggak mungkin tak paham makna. Ada orang yang mengatakan, Ustazah kalau kita baca Quran pun rasa macam tersentuh. Masya Allah, tak tahu arti pun tersentuh. Sekarang Ustazah nak tanya, bila tahu arti lebih tersentuh tak? Lalu kenapa tak nak tahu artinya? Subhanallah. Ini yang kita katakan. Maka bacalah Al-Quran sampai hati tersentuh. Maka pahami
artinya, terjemahannya, tadaburi ayatnya sampai hati tergerak. Kemudian jatuh cinta. Kemudian jatuh takut. Kalau Allah bicara tentang nerakanya, hati takut luar biasa. Kalau Allah bicara tentang surganya, hati bahagia. Bayangkan Al-Quran seperti itu. Mana mungkin kita boleh lepas dengan Al-Quran kita. Mana boleh kita mengantuk ketika baca Qurannya. Ketika kita bicara tentang asma Allah, sifat-sifat Allah dalam bacaan Al-Quran, hati pun bergetar membayangkan ingin berjumpa kepada Allah. Seperti inilah bacaan yang berkualiti. Seperti inilah bacaan yang akan menjadikan kita sahabat Al-Quran. Dan terakhir, anggota tubuh semuanya mengamalkan isi Al-Qurannya. Jadi ketika kita selesai membaca Al-Quran, maka seluruh anggota tubuh kita akan mengambil makna daripada Al-Quran itu. Kalau ayatnya bicara tentang wal asr, mulai kita perhatian, umur dah berapa dah? 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, berapa lama lagi nak hidup di dunia? Apa yang nak diambil? Insya Allah. Setiap saat ayat-ayat itu akan menjadi. Sekarang bertadabur Al-Quran, berarti ini adalah dalam rangka memperbaiki bacaan kita. Kita nak bacaan kita berkualiti. Itulah kenapa kita nak kena tadabur. Kalau kita tak bertadabur, bacaan kita akan sebatas bacaan, tapi tidak menggerakkan hati. Bukan menggerakkan otak ya. Kalau otak di sini di kepala nih ya. Nah, cuma ini ilmu yang baru, sesuatu yang baru, buat senang, tapi nggak menggerakkan hatinya. Jadi tadabur sepatutnya adalah mengaktifkan akal, menggerakkan hati. Surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak mau mentadaburi Al-Quran ataukah hatimu sudah kamu kunci? Masya Allah, Allah tanya, hai pembaca Al-Quran, siang malam baca Quran, hati kena kunci ya? Membaca Al-Fatihah siang dan malam, membaca surat Al-Ikhlas siang malam, An-Nas, Al-Falaq, kenapa tak bergetar? Ini ayat ini sepatutnya untuk para ahli Quran yang siang malam duduk berdiri baca Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Nah, mungkin kalau orang yang tak baca Quran, mungkin kita akan kenakan di ayat yang lain. Karena ayat ini sepatutnya Allah ingin mengatakan, apakah cukup hanya memegang Al-Quran tapi tak tahu apa-apa tentang Qurannya? Karena Allah akan kata langsung, hatimu, alangkah kerasnya hatimu. Sampai-sampai kata-kata Allah pun tak tergerak hati. Kalau kata-kata Allah tidak menggerakkan hati, bagaimana dengan kata-kata manusia? Kalau nasihat daripada Allah tidak menggerakkan hati, bagaimana mungkin kita boleh menerima nasihat manusia? Tolak ukur kita ini, hati kita ini, ya, dinasehati Allah melalui Al-Quran, dinasehati Rasulullah melalui hadis. Hilangkan ustazahnya, biar saja Al-Quran menasehati kita. Bahkan ustazah pun akan membuka hati ustazah. Mudah-mudahan dengan kata-kata ini, ustazah juga dinasehati oleh Al-Quran. Karena tak semestinya nasihat itu hanya milik pendengar. Pembicara pun terkadang lalai juga dan Allah ingatkan ketika dia memberikan tazkirahnya. Ya, jadi sekarang posisinya kita sama. Tinggal buka hati kita, siapapun nanti yang ditegur oleh Allah, kita akan ubah. Jadi ini yang kita inginkan dari proses tadabur kita. Jadi jangan mau tadabur. Tak ada yang berubah dari akhlak kita. Proses tadabur menggerakkan hati. Dan ketika hatinya bergerak, dia akan jatuh cinta. Ketika jatuh cinta, dia akan melakukan amal ibadah. Subhanallah. Amal orang yang jatuh cinta beza dengan amal yang orang yang tidak punya rasa. Hati jatuh cinta. Iya, karena abudu itu selepas 4 ayat yang bicara tentang ma'rifah. Berarti Al-Quran itu ma'rifatullah. Target tadabur kita gerakan hati. Nah, yang terpenting ada hati yang bergerak. Buat hati jatuh cinta dan jatuh takut. Rasa cinta akan membuat semangat beramal. Rasa takut akan membuat stop maksiat. Ustazah, tapi kita belum buat apa-apa. Tak ada masalah. Kalau hati sudah berubah, insya Allah pelan-pelan akhlaknya berubah tidak? Insya Allah. Dengan izin Allah. Kalau hati melembut, mulai akan dikurangi emosinya. Tidak akan marah terus-menerus. Kalau hatinya sudah melembut, mulai jadi pemaaf. Tidak akan selalu melihat orang harus sempurna. Akan memahami kekurangan orang lain. Subhanallah. Maka berubahlah dengan Al-Quran. Jadi bertadabur itu melembutkan hati kakak-kakak. Bukan hanya menambah ilmu. Insya Allah Ustazah yakin hati yang berubah akan membuat amal juga berubah. Meskipun perlahan-lahan.
Meskipun mungkin tak nampak banyak perubahan, tapi ada yang berubah.